Ada sebuah tempat tersembunyi di Gunung Pancar, Jawa Barat. Sebuah kawah dengan warna merah yang misterius. Tidak banyak yang tahu sejarahnya, dan bahkan namanya pun jarang disebut. Apakah ini bekas letusan gunung purba? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam? Bayangkan, di tengah hutan pinus yang lebat, tersembunyi sebuah kawah berwarna merah. Tidak banyak yang tahu tentang tempat ini, tapi bagi yang pernah melihatnya, mereka bertanya-tanya, kenapa kawah ini berwarna merah? Apakah ini bekas letusan gunung purba? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam? Gunung Pancar, sebuah gunung kecil di Jawa Barat, terkenal sebagai tempat wisata alam yang indah. Orang-orang datang ke sini untuk berendam di pemandian air panas, menikmati udara segar, atau sekadar berkemah di tengah hutan pinus. Tapi ada satu tempat di gunung ini yang hampir tidak pernah disebut dalam brosur wisata. Kawah Merah. Tidak seperti kawah lain yang populer, kawah merah ini nyaris tidak dikenal. Tidak ada petunjuk jalan yang jelas menuju ke sana, dan hanya sedikit orang yang tahu lokasinya. Bahkan jika kalian bertanya kepada warga sekitar, banyak dari mereka yang tidak bisa menjelaskan asal-usulnya. Lalu, kenapa tempat ini bisa begitu terlupakan? Apakah ini hanya sekadar kawah biasa yang tidak menarik perhatian? Atau justru ada alasan lain, alasan yang lebih misterius? Untuk memahami kawah merah, kita harus kembali ke masa lalu, ke zaman ketika gunung ini mungkin masih aktif. Apakah kawah merah adalah sisa letusan gunung purba? Atau ada jejak sejarah yang lebih besar yang tersembunyi di sini? Apa jadinya jika kawah merah bukan sekadar fenomena alam biasa? Bagaimana jika ini adalah sisa dari letusan gunung berapi yang terjadi ribuan tahun lalu? Atau, mungkinkah tempat ini menyimpan jejak peradaban yang pernah hilang? Gunung Pancar adalah bagian dari Pegunungan Jonggol, sebuah kawasan yang penuh dengan formasi batuan tua. Tidak seperti gunung berapi lain di Jawa Barat, seperti Tangkuban Perahu atau Gunung Salak, Pancar tidak tercatat sebagai gunung aktif. Tapi ada satu hal yang menarik, banyak bukti geologi yang menunjukkan bahwa daerah ini dulunya mengalami aktivitas vulkanik. Kita tahu bahwa di dekat Gunung Pancar terdapat sumber air panas alami, yang berarti ada aktivitas panas bumi di bawahnya. Dan jika kita melihat sejarah letusan gunung-gunung di sekitar Bogor, ada kemungkinan bahwa Gunung Pancar dulunya pernah mengalami erupsi, meskipun dalam skala kecil. Jadi, apakah kawah merah adalah sisa letusan gunung purba? Ada beberapa teori. Salah satunya adalah bahwa kawah ini terbentuk akibat letusan kecil yang terjadi ribuan tahun lalu, dan warna merahnya berasal dari kandungan mineral besi yang teroksidasi seiring waktu. Kita bisa melihat fenomena serupa di tempat lain. Misalnya, kawah putih di Ciwidey yang airnya berwarna putih kehijauan karena kandungan belerang tinggi, atau Danau Natron di Tanzania, yang berwarna merah akibat mikroorganisme dan mineral tertentu. Tapi apakah kawah merah Gunung Pancar punya kisah yang lebih unik? Sayangnya, hampir tidak ada catatan sejarah yang secara spesifik menyebutkan kawah merah. Tapi itu justru membuatnya semakin menarik. Kenapa tempat ini bisa hilang dari ingatan masyarakat? Apakah ini karena sudah lama tidak dianggap penting? Atau ada alasan lain yang lebih misterius? Beberapa ahli menduga bahwa kawasan ini dulunya pernah digunakan oleh masyarakat Sunda kuno, mungkin sebagai tempat peristirahatan atau bahkan sebagai area pertapaan. Jika benar, bisa jadi kawah merah punya makna lebih dari sekadar fenomena alam. Tapi bukan hanya teori ilmiah yang berkembang di sekitar kawah merah. Beberapa warga lokal percaya bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar jejak vulkanik. Mereka mengatakan, ada cerita-cerita mistis yang menyelimuti kawah ini. Kisah tentang makhluk yang tidak terlihat, suara-suara aneh di malam hari, dan pantangan yang harus dipatuhi. Jika kamu berjalan ke kawah merah di sore hari, ada satu hal yang mungkin akan kamu rasakan. Sunyi. Bukan sekadar sunyi biasa, tapi kesunyian yang aneh. Beberapa orang yang pernah datang ke sini mengatakan, mereka merasa seperti sedang diawasi. Seperti ada sesuatu di balik pepohonan yang mengintai mereka dalam diam. Mitos dan legenda tentang kawah merah bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Ada kisah-kisah yang sudah diceritakan turun-temurun oleh warga sekitar. Beberapa di antaranya cukup menyeramkan. Seorang warga setempat pernah bercerita, ada sosok tak terlihat yang menjaga kawah merah. Sosok ini tidak akan menampakkan diri, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang masuk tanpa izin. Beberapa pendaki mengaku pernah mendengar suara langkah di belakang mereka, meskipun tidak ada siapapun di sana. Yang lebih aneh lagi, beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan, tetapi menghilang dalam sekejap. Apakah ini hanya ilusi, atau memang ada sesuatu yang menjaga tempat ini? Warga setempat juga percaya bahwa ada pantangan yang tidak boleh dilanggar di kawah merah. Salah satunya adalah, jangan berbicara kasar atau menantang keberadaan penghuni di sini.
Konon, ada beberapa orang yang pernah melakukan itu, dan mereka mengalami hal-hal aneh setelahnya. Ada kisah tentang seorang pendaki yang mencoba bercanda dan menantang penunggu kawah merah. Beberapa saat setelah itu, dia merasa jalan yang tadi dilaluinya tiba-tiba berubah. Semua tampak berbeda, dan dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Padahal, teman-temannya hanya beberapa meter darinya. Anehnya, saat mereka mencoba memanggil namanya, suara mereka seperti tidak terdengar sama sekali. Untungnya, setelah berusaha tetap tenang, akhirnya dia bisa menemukan jalan kembali. Tapi dia bersumpah, sejak saat itu, dia tidak akan pernah bercanda soal tempat ini lagi. Selain cerita tentang makhluk tak terlihat, ada satu fenomena aneh lain di Kawah Merah. Beberapa orang mengatakan bahwa warna air di kawah ini bisa berubah. Kadang berwarna merah pekat, kadang lebih pudar, bahkan ada yang pernah melihatnya tampak seperti hitam. Apakah ini hanya fenomena alam biasa, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Beberapa orang percaya bahwa perubahan warna ini adalah tanda bahwa sesuatu sedang terjadi di tempat ini. Entah itu pertanda baik atau buruk. Tapi tentu saja, tidak semua cerita harus dikaitkan dengan hal mistis. Ada penjelasan ilmiah yang mungkin bisa mengungkap misteri ini. Apakah benar ada sesuatu di Kawah Merah yang membuat orang tersesat? Bagaimana dengan warna air yang berubah-ubah? Apakah ini semua hanya ilusi? Atau ada fakta geologi yang belum kita ketahui? Setelah mendengar berbagai kisah mistis tentang Kawah Merah, kita mungkin bertanya-tanya, apakah semua itu hanya sugesti? Ataukah ada penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal? Mari kita pecahkan misteri ini satu persatu. Fenomena warna merah pada tanah dan air di Kawah Merah bukanlah sesuatu yang unik di dunia. Ini bisa terjadi karena adanya kandungan mineral tertentu di dalam tanah, terutama besi oksida atau lebih dikenal sebagai karat alami. Jika kita lihat lebih dekat, warna merah ini mirip dengan warna tanah di daerah lain yang kaya akan unsur besi. Jadi, kemungkinan besar, warna merah ini berasal dari reaksi oksidasi besi di dalam tanah yang terkena udara dan air selama bertahun-tahun. Proses ini mirip dengan bagaimana paku besi bisa berkarat ketika dibiarkan di udara terbuka terlalu lama. Fakta menarik lainnya, di sekitar Gunung Pancar terdapat beberapa sumber air panas alami. Ini menunjukkan bahwa masih ada aktivitas panas bumi di bawahnya. Meskipun Gunung Pancar bukan gunung berapi aktif, aktivitas geotermal ini bisa memengaruhi warna dan kondisi air di kawah. Jadi, meskipun tidak ada catatan sejarah bahwa Gunung Pancar pernah meletus besar, bisa jadi kawah ini merupakan bagian dari sistem geotermal yang masih aktif di bawah tanah. Ada laporan dari warga sekitar yang mengatakan bahwa warna air di kawah ini bisa berubah dari merah pekat menjadi lebih gelap atau lebih pudar. Apakah ini benar? Dan jika iya, apa penyebabnya? Kemungkinan besar, perubahan warna ini disebabkan oleh kadar mineral dan pH air yang berubah-ubah. Misalnya, jika kadar belerang meningkat, air bisa tampak lebih pekat atau bahkan kehitaman. Sebaliknya, jika airnya lebih encer atau terkena hujan dalam jumlah banyak, warna merah bisa menjadi lebih pudar. Fenomena serupa juga terjadi di tempat lain, seperti Danau Kelimutu di Flores yang warnanya bisa berubah akibat reaksi kimia dari gas vulkanik di bawahnya. Jadi, meskipun tampak misterius, perubahan warna di Kawah Merah sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Pertanyaan terakhir yang sering muncul, apakah Kawah Merah berbahaya bagi manusia? Sejauh ini, tidak ada laporan tentang gas beracun atau zat berbahaya yang muncul dari kawah ini. Namun, karena adanya aktivitas geotermal, ada kemungkinan kadar gas seperti belerang bisa meningkat di waktu tertentu. Jadi, meskipun tempat ini tidak terlalu berbahaya, tetap disarankan untuk berhati-hati, terutama jika kalian datang saat cuaca lembab atau setelah hujan. Bau belerang yang menyengat bisa menjadi tanda adanya gas yang terkonsentrasi di area tertentu. Sekarang kita sudah tahu apa yang menyebabkan warna merah di kawah ini. Tapi bagaimana dengan kondisinya sekarang? Apakah tempat ini masih alami, atau justru mulai mengalami perubahan akibat eksploitasi manusia? Sekarang kita sudah tahu tentang misteri, mitos, dan fakta ilmiah tentang Kawah Merah. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana kondisi tempat ini sekarang? Apakah masih alami, atau sudah mulai mengalami perubahan akibat ulah manusia? Kawah Merah terletak di dalam kawasan Gunung Pancar, yang secara administratif termasuk dalam area Taman Wisata Alam. Artinya, secara teknis, tempat ini masih berada dalam area konservasi. Tapi, apakah perlindungan ini cukup untuk menjaga keaslian Kawah Merah? Sayangnya, seperti banyak tempat wisata alam lainnya, meningkatnya jumlah pengunjung seringkali berdampak pada lingkungan sekitar.
Beberapa pengunjung yang tidak bertanggung jawab meninggalkan sampah, dan jalur menuju kawah pun mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat sering dilalui tanpa pengelolaan yang baik. Tidak hanya wisata, ada ancaman lain yang lebih besar, eksploitasi sumber daya alam. Beberapa wilayah di sekitar Gunung Pancar sudah mulai terpengaruh oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Jika tidak dikendalikan, bukan tidak mungkin Kawah Merah juga akan terkena dampaknya. Apakah Kawah Merah akan tetap bertahan sebagai tempat yang tersembunyi dan alami? Ataukah suatu saat akan berubah menjadi destinasi wisata komersial yang kehilangan keasliannya? Di satu sisi, semakin banyak orang yang mengetahui tentang Kawah Merah bisa membantu dalam pelestarian tempat ini. Jika ada lebih banyak perhatian, mungkin akan ada upaya lebih serius untuk menjaga kelestariannya. Tapi di sisi lain, semakin terkenal sebuah tempat, semakin besar risiko eksploitasi yang bisa merusaknya. Dulu banyak tempat yang indah dan masih alami, tapi setelah viral dan menjadi ramai, kondisinya berubah drastis. Apakah kita ingin hal yang sama terjadi pada Kawah Merah? Jadi, setelah semua yang kita bahas, apakah misteri Kawah Merah benar-benar sudah terpecahkan? Apakah tempat ini memang hanya fenomena geologi biasa? Atau masih ada hal-hal yang belum kita ketahui? Kita sudah menjelajahi berbagai sisi dari Kawah Merah. Dari kisah mistis yang turun-temurun, fakta ilmiah yang mengungkap fenomenanya, hingga bagaimana kondisi tempat ini di era modern. Tapi pertanyaannya, apakah misterinya sudah benar-benar terpecahkan? Ataukah, seperti banyak tempat lain di dunia, Kawah Merah tetap menyimpan rahasianya sendiri? Kita telah membuktikan bahwa warna merah di kawah ini bisa dijelaskan secara ilmiah, hasil dari oksidasi besi dan aktivitas geotermal. Kita juga tahu bahwa efek psikologis, seperti rasa takut dan sugesti, bisa membuat pengalaman di tempat ini terasa lebih mistis daripada yang sebenarnya. Tapi apakah itu berarti mitos-mitos yang diceritakan turun-temurun tidak memiliki makna? Tidak juga. Mitos seringkali lahir dari pengalaman nyata yang tidak bisa dijelaskan pada masanya. Dan hingga saat ini, masih ada cerita dari mereka yang mengaku mengalami kejadian aneh di sekitar kawah ini. Terlepas dari semua misteri dan mitos, ada satu hal yang pasti. Kawah Merah adalah bagian dari alam yang masih menyimpan keindahan dan sejarahnya sendiri. Dan seperti tempat-tempat lain di Indonesia, nasibnya ada di tangan kita. Apakah kita akan menjaga kelestariannya? Atau justru membiarkannya rusak akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab? Pilihan ada di tangan kita semua. Karena pada akhirnya, misteri terbesar bukanlah apa yang ada di Kawah Merah. Tapi apakah kita sebagai manusia bisa menjaga tempat-tempat seperti ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang? Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Kawah Merah hanyalah fenomena geologi biasa? Atau memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.